Ini warna kontras itu seperti apa? Kalau gelap belakangnya tulisannya terang. Kalau belakangnya terang, depannya gelap, gitu teman-teman. Jadi kebalikannya nih. Ya, misalnya ini saya belakang gelap tulisannya terang, ya. Belakangnya terang tulisannya gelap. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih sebenarnya cara membuat thumbnail yang baik di YouTube. Maka teman-teman sekalian tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman sekalian, bagi teman-teman saat ini baru saja bergabung di channel YouTube saya Dedek Arwinsyah, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, digital marketing ya, dan juga tentang podcast, Google Ads dan lain sebagainya. Silakan klik tombol subscribe-nya teman-teman sekalian. Nah, kemarin kita sudah bahas banyak tentang YouTube ya teman-teman sekalian, karena ada satu topik yang lumayan hangat menurut saya adalah masalah thumbnail ya. Thumbnail ini mungkin ya orang menganggap sepele gitu, tapi kalau menurut saya thumbnail ini justru kunci dari video teman-teman sekalian bisa mendapatkan CTR yang baik. CTR itu apa Mas Dik? CTR itu adalah klik per tayangan teman-teman sekalian. Semakin besar orang ngeklik setiap tayangan yang terjadi, maka itu semakin baik juga untuk konten yang teman-teman sekalian buat gitu kan. Nah, sekarang bagaimana nih Mas Didik cara membuat thumbnail? Saya akan bedah teman-teman sekalian, ada 7 tahapan untuk membuat ini ya, 7 cara membuat thumbnail ya, thumbnail yang baik ya di YouTube ya, di YouTube teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman harus paham betul nih. Ya. Kenapa? Karena 80% mata kita itu akan tertuju di thumbnail dulu teman-teman, sebelum melakukan proses berikutnya yaitu ngeklik atau mereka melihat judul gitu. Nah, maka judul itu penting nggak Mas Didik? Penting, tapi thumbnail jauh lebih penting. Lah kenapa Mas Didik? Karena mata kita tuh lihat thumbnail dulu teman-teman. Kalau orang nyari ketemu ya salah satu video kita, ya thumbnail itu penentu orang milih siapa. Jadi kalau thumbnailnya nggak menarik, ya nggak menarik semua, ya. Nah, pertama adalah tentukan dulu konsep kita teman-teman sekalian, konsep thumbnail gitu. Maksudnya gimana? Kalau konsep kita ada foto wajah gitu kan, ada foto wajah, ya, ada foto orang, silakan. Fotonya bisa di tengah, ya, atau di kiri, atau di kanan gitu kan. Silakan, cuman asal konsisten, ya, asal konsisten. Kalau misalnya ada wajah ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat video saya nih, wajahnya di tengah semua ya teman-teman ya. Nah, ini di tengah semua nih. Saya dulu pernah bikin thumbnail ya di kanan semua. Ya, ini ada beberapa contoh beberapa thumbnail saya teman-teman. Saya bikin thumbnail tuh pakai PowerPoint ya. Nanti kita akan belajar pakai Canva aja teman-teman ya. Nah, saya dulu bikin thumbnail tuh sebelah kanan ya, foto saya sebelah kanan. Ya, ini juga saya bikin thumbnail seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini beberapa thumbnail saya ya, pernah saya bikin konten seperti ini ya, nih. Tapi gitu saya sudah menentukan ya pakai foto wajahnya adalah di sebelah kanan, maka saya buat di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Itu berarti kita masa di bagian wajah, maka pastikan wajah kita tersebut ya, tentukan mau di sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh ya, asal konsisten. Ya. Kalau emang teman-teman menentukan sebelah tengah, ya udah di tengah terus. Kalau sebelah kanan terus gitu kan. Nah, kemudian tampilkan teks yang mencolok. Ya, yang mencolok ya. Mencolok itu artinya gimana Mas Didik? Ya, mencolok itu ya contoh kayak saya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini mencolok tuh. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa thumbnail saya. Nah, ini mencolok. Ya, teksnya mencolok ya. Dan tidak usah panjang-panjang ya. Jadi teks tidak perlu panjang. Yang penting jelas dan terarah. Ya, jelas dan terarah. Jadi kalau kontennya adalah mancing, ya mancing dapat monster, ya udah mancing dapat monster, gitu aja teman-teman. Gak usah mancing dapat monster dengan berbagai berat ikan yang teman-teman bisa mendapatkan info berbagai sumber hanya di channel YouTube ini saja. Silakan like dan itu kepanjangan. Maka konsep kita nggak usah panjang-panjang teksnya, yang penting teksnya mencolok, gitu kan? Ya. Kemudian ada fotonya, ada wajahnya, ya. Kemudian ada elemen pendukung, ya, seperti logo mungkin, ya teman-teman, atau bisa jadi icon, ya, simbol dan lain sebagainya. Nah, ini konsep thumbnail dulu. Jadi kita pastikan kita sudah sepakat untuk konsepnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa kita bahas yang kedua, ya, masalah thumbnail. Yang kedua adalah
gunakan ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat ya. Nah, ukuran yang tepat itu berapa Mas Didik? Ukuran yang tepat kalau thumbnail teman-teman ya itu 1280 kali 720 pixel, 720 pixel. Nah, ini yang paling pas ya. Kalau lebih kecil daripada ini boleh nggak Mas Didik? Boleh-boleh saja. Cuman nanti hasilnya bisa ngeblur teman-teman. Kenapa? Karena ini saja segini saja kadang sama pihak YouTube tuh dikompres lagi gitu kan. Nah, kalau di atasnya lagi boleh nggak Mas Didik? Boleh-boleh saja di atasnya lagi. Cuman kadang ukurannya jadi terlalu besar teman-teman sekalian. Nguploadnya pun jadi terlalu lama gitu kan. Maka fokuskan saja ya standar dari ukuran yang tepat saja. 1280 kali 720 pixel ya teman-teman sekalian. Nah, gunakan ini. Makanya saya sudah buat nih sini. Atau teman-teman nanti yang menggunakan Canva bisa juga ya teman-teman yang menggunakan Canva cari aja di sini thumbnailnya sudah tepat nih sebenarnya ini thumbnailnya. Thumbnail YouTube ya. Thumbnail YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat di sini thumbnail YouTube. Nah, ini ada beberapa thumbnail YouTube ya. Nih thumbnail YouTube. Nah, ini ya kita buka dulu Canva-nya. Nah, nanti bisa klik di sini thumbnail YouTube. Nah, thumbnail. Nah, ini ada beberapa thumbnail. Nah, ini ukurannya sudah pas ini teman-teman sekalian. 1280 kali 720 pixel. Oke. Nah, ini sudah pas nih. Oke, kalau ada orang silakan ada orang seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah pilih gambar yang berkualitas tinggi, teman-teman. Ya, pilih gambarnya berkualitas tinggi. Kenapa? Karena nanti kan ketika kita upload biar supaya gambar itu jelas, ngejreng bagus tuh. Ini kan gambarnya kualitas tinggi sekalian. Nah, kalau saya tuh gambar berkualitas tinggi sekalian. Ya, jadi tidak main-main ya. Nah, ini gambarnya berkualitas, ini juga gambarnya berkualitas tinggi. Oke, itu nomor 3. Nomor 4. Tambahkan teks. Ya, tambahkan teks yang singkat, jelas dan menarik. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Ya. Nah, cari yang lebih menarik. Misalnya kita bilang tutorial, contohnya tutorial Photoshop. Nah, ini kan terlalu biasa, ini terlalu biasa. Ya, mungkin kita ganti dengan jadi pro editing dalam 5 menit. Nah, ini baru keren. Jadi tutorial Photoshop kita ganti dengan jadi pro editing dalam 5 menit. Ya. Ya, jadi ini misalnya di sini teman-teman ya, ini kalau saya buatkan di sini ya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di sini. Kita tulis ini jadi pro editing hanya 5 menit. Nah, lebih menarik teman-teman. Ya, nanti di sini Photoshop. Nah, ya dibongkar, nanti diganti Photoshop di sini. Ya, jadi pro editing hanya 5 menit. Nah, jadi pro editing hanya 5 menit. Nanti tinggal dimasukkan di sini gambarnya, ganti gambar. Ada gambar ya, ada gambar yang bisa teman-teman mainkan. Kalau ada orangnya boleh, silakan. Ya. Tapi kalau kita misalnya ganti tulisan tadi, tutorial Photoshop kurang menarik teman-teman. Ya, kurang enak aja dibaca. Ya, kurang gregetan untuk orang segera ngeklik. Ya, kurang gregetan untuk orang segera. Tapi kalau kita ganti jadi pro editing hanya 5 menit, itu lebih keren. Hanya ya, kemudian ada tanda panah, dibongkar hanya 5 menit. Atau teman-teman nanti bisa cari ChatGPT ya, nanti misalnya buatkan clickbait untuk thumbnail YouTube tentang tutorial Photoshop. Misalnya tutorial Photoshop. Nah, ini teman-teman bisa cari ide di sini. Misalnya kita bilang 30 clickbait. Nah, trik rahasia cuma 5 menit. Nah, tadi saya bilang pemula wajib tahu. Nah, masukkan di situ. Bocor. Nah, auto jago. Klien kaget. Photoshop terlalu mudah. Nah, hal semacam itu bisa teman-teman buatkan, ya. Nah, itu namanya adalah teks yang yang singkat, padat, jelas, tapi ada clickbaitnya. Teman-teman bisa mainkan di situ. Oke. Sekarang kita masuk yang kelima, teman-teman. Nah, gitu ya. Kita masuk yang kelima.
gunakan warna kontras. Ya, ini warna kontras itu seperti apa? Kalau gelap belakangnya tulisannya terang. Kalau belakangnya terang, depannya gelap, gitu teman-teman. Jadi kebalikannya nih. Ya, misalnya ini saya belakang gelap tulisannya terang, ya. Belakangnya terang tulisannya gelap. Yang penting jelas teman-teman, yang penting jelas. Ya, nah itu thumbnail. Ya, jangan sampai kita belakangnya gelap tulisannya gelap. Nah, bahaya. Ya, misalnya saya ini, ya anggaplah ini saya tulisannya saya bikin menjadi merah. Ya. Nah, kurang menarik, dia nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan. Apalagi merahnya sama merah-merah, ya yang sama gitu. Tidak kelihatan. Nah, maka kalau belakangnya gelap, ya udah depannya putih gitu. Jadi kontras, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena banyak thumbnail yang nggak jelas tuh tulisannya, nggak. Ini tulisannya apa sih isinya? Ya, nggak kebaca, teman-teman. Ya, tidak kebaca. Nah, yang keenam adalah, ya teman-teman bisa masukkan, coba pakai tools, ya desain thumbnail. Nah, toolsnya bisa pakai Canva tadi, ya canva.com. Kalau saya PowerPoint, ya teman-teman bisa juga pakai Photoshop, ya bisa juga pakai ya Snappa, banyak ya teman-teman ya. Oke, tools thumbnail ya biar lebih gampang. Kalau saya pakai Canva tuh lebih enak sebenarnya. Pakai Canva nih, teman-teman bisa tinggal milih aja nih. Ini misalnya, ya tinggal diganti aja nih tulisannya, tinggal diganti ya. Nah, cuman kalau Canva kan template banget ya teman-teman. Ya, tapi bagus-bagus sih boleh ya. Ikutin aja, ini juga udah bagus-bagus ya. Thumbnailnya udah keren-keren, bisa diikutin. Ya, misalnya ini bisa kita ikutin seperti ini ya. Tuh. Boleh juga ya, silakan ya. Silakan. Nah, kemudian ya teman-teman yang ketujuh baru kita uji coba dan evaluasi. Ya, uji coba ya, karena teman-teman kalau tahu YouTube saya dulu ya thumbnailnya begini. Nah, ini thumbnail saya. Saya uji coba terus nih, dulu sebelah kanan foto saya. Ya, dulu fotonya sebelah kanan. Sekarang saya ganti fotonya di depan dan warnanya sekarang merah. Menurut saya lebih enak warna gelap ya. Nah, menurut saya lebih enak warna gelap seperti ini. Oke, begitu teman-teman sekalian. Saya rasa sudah cukup. Coba gunakan, mudah-mudahan thumbnail teman-teman sekalian bisa menarik dan bisa mendapatkan CTR yang bagus. Dan juga klik teman-teman sekalian semakin besar, trafficnya semakin bagus, videonya juga semakin bagus. Tapi juga harus disertai dengan video yang menarik. Mr. Beast aja teman-teman sekalian, itu dia setiap kali bikin konten itu dia bikin sampai puluhan ya. Ya, sampai puluhan contoh-contoh thumbnail, baru dia memutuskan mana yang kira-kira bagus, itu yang digunakan. Karena dia saking taunya, menurut dia thumbnail begitu penting bagi dia, makanya dia sampai profesional seperti itu. Saya rasa begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.